Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah, ini pentingnya ngaji. Kalau nate ditanya sama seorang dosen, Gus, masa iya Quran yang katanya mutu semutu-mutunya, kemudian ada ayat kulu washrobu, mosok urusan mangan, gak usah disuruh orang juga makan. Terus kualitasnya kulu washrobu itu di mana? Terus kalau jawab, terus sorokan yang penting wopo, rapat utawa seminar. Ndak ada rapat, ndak ada seminar itu kamu ndak mati, tapi kalau nggak makan itu mati. Penting mana? Ya penting makan. Lah iya, jadi orang itu lupa kalau sesuatu yang seserius itu karena menjaga nyawa, yaitu makan. Terus karena makan tuh hal yang murah dianggap biasa, itu bahaya. Sehingga sebetulnya yang kita bisa jadi wali lewat hal-hal keseharian tidak bisa jadi wali karena tadi. Saya punya hadis, ini mudah sekali untuk Anda jadi wali. Bahkan di atas wali lah. Inna woha ta'ala layar do anil abdi. Pakai inna masih pakai lam taukid. Inna woha layar do anil abdi ayak kulal aklata fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Allah itu sangat ridho ada orang makan satu asupan kemudian dia muji Allah. Loh, orang tidak punya alpat itu tidak mati, tidak punya tanah ribuan hektar itu tidak mati, tapi kalau nggak makan sesuap nasi mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat, untuk syukur nunggu punya tanah banyak, Anda ini bodoh. Mau syukur saja syaratnya kok banyak. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi wali itu cukup setiap makan itu kamu syukur. Fayahmadahu alaiha aw yasroba syarba fayahmadahu alaiha. Makanya wali-wali dulu kalau didik raja yang sedang berkuasa itu ditanya, kamu raja besar, punya pengaruh besar, andaikan kamu di padang pasir dan kemudian Anda tidak mendapatkan air sama sekali, apakah kamu menggantikan kerajaan kamu demi beli satu seteguk air? Iya, akan saya beli karena saya kalau tidak minum mati. La tafroh bimulkin la yusawi jar'atamain. Kamu jangan bangga dengan sistem kekuasaan yang tidak senilai dengan seteguk air. Orang nggak jadi raja itu nggak mati, tapi kalau nggak minum mati. Terus akhirnya dosen itu tahu, wah berarti kulu wasrobu itu luar biasa Gus, sangat luar biasa. Makan dan minum itu luar biasa. Makanya terus adat kiai mertamu mangan. Kalau tadi baru datang kon mangan, di sini ya ada mangan. Ya saya anggap aja itu proses jadi wali ngoten mawon. Jadi segampang itu jadi wali. Nah kemudian gara-gara torekoh terus jadi wali ku repot kon maca 10.000 wiridan kon opo. Kesuwen nih cara-cara kesuwen. Karena ini partai gak torekoh tadi. Dulu abahnya Mbah Maimun Mbah Zubair itu kalau disuruh wiridan lama-lama itu nggak mau. Sementing diridani pangeran, maca kok akeh-akeh. Nah, itu partainya partai ahlul ilmi. Ya partainya partai ahlul apa? Nah kemudian karena saya ini nekuni tafsir ya, itu saya kepengen ya menggerakkan supaya ilmu Quran itu menarik. Caranya apa? Cari sisi ekstrimnya. Kalau bolak-balik kenapa sih orang nggak janggal itu udah iskal. Quran itu kan kalamu Allah, salah lagi Quran itu kalamu Allah. Masa iya Allah yang Tuhan kemudian ngendikan iya kana budu wa iya kanas tai, kepadamu aku menyembah. Masa Allah ngendikan gitu pada kekasihnya Nabi Muhammad? Padahal Allah itu al-ma'bud bukan abid, Allah yang disembah bukan yang menyembah. Semua ahli tafsir, saya bukan bilang sebagian, semua ahli tafsir pasti ngendikan begini, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Sebelum iyyaka na'budu itu ada kata yang disimpan yaitu qulu. Jadi iyyaka na'budu itu betul ngendikannya Allah, cuma sudah dikasihkan Jibril kepada umatnya Rasulullah. Jadi Jibril bilang gini ke Rasulullah Muhammad qul iyyaka na'budu. Kemudian Nabi juga bilang ke umatnya qulu iyyaka na'budu. Jadi ini kalam Allah yang sudah milik kita. Nah berhubung milik kita, kita sah mengatakan iyyaka na'budu. Karena kalau tidak janggal, masa iya Allah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar. Kalau ihdinas siratal mustaqim kalam Allah berarti kan Allah yang berdoa.
Nah, sehingga semua tafsir bilang sama, wa yuqaddaru qabla qauli ihdinas siratal mustaqim qulu. Nah, terus ada mufassir lain bilang jangan mulai iya karena butuh ya semuanya, mulai bismillah, qulu bismillahirrahmanirrahim. Masa iya Allah sendiri yang bilang bismillahirrahmanirrahim? Nah, dengan tafsir seperti ini terus kita akhirnya lagi-lagi kembali ke usul fikih, kembali ke balaghah, kembali ke nahwu. Kalau ndak ya Anda akan menafsiri Quran pakai logika Anda sendiri. Sampai ada mungkirus sunnah. Pokoknya sementing kembali ke Quran. Orang roh Quran itu kayak apa? Saya kemarin ngaji di Sedan di daerah saya bilang, Sayyidina Umar itu Islam sebelum minta hidayat. Khalid bin Walid ya Islam sebelumnya ya tidak minta hidayat. Lah itu kan janggal. Padahal katanya Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa. Padahal tidak ada sabkut takwa untuk Umar. Umar tidak pernah takwa, tapi nyatanya Islam. Bahkan dia masuk ke rumahnya Zaid bin Arqam itu mau bunuh Nabi, mau nyari Nabi, bukan mau Islam. Tapi ketika dengar iparnya membaca Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa, kemudian dia masuk Islam. Lalu gimana tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang takwa? Banyak ulama yang mengatakan lil muttaqin itu balaghahnya lil iktifa, lil muttaqina wa ghairihim. Jadi Quran itu petunjuk bagi yang takwa dan yang tidak takwa, dan itu di bahasa Arab sah. Di bahasa Arab sah. Misalnya gini ya, kalau sampean punya ponakan dolan congcong nang mangan, ya maksudnya ya mangan ngombe, mangan tok seretan mati kan. Itu kan satu paket. Saro bila taqikumul harra wal barda, pakaian yang melindungi dari panas. Di situ gak disebut wal barda, tapi artinya juga wal barda. Karena kalau tidak diartikan lil iktifa, nanti Quran itu memberi petunjuk bagi yang sudah muttaqin, corong doang nguyai segoro, wis takwa kok. Nah ini kita butuh ahli tafsir yang al-usuli. Karena itu yang menjadikan Quran punya kualitas lagi. Seolah lagi punya kualitas lagi. Kalau ndak, Quran tuh kayak biasa-biasa saja, kayak tadi kulu wasrobu, kayak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau suwun barokahnya hormat sama orang alim kados Ki Akil, Ki Siras dan tenaga keluarga mriki. Orang menghidupkan logika ilmu lagi. Jadi kalau seneng lah nak dalam Gusmus ahli ilmu boten krana niat fakir boten. Biar sampean ngerti lah kalau ngadepi ahlul ilmi itu pun boten level. Ahlul ilmi itu kalau punya logika itu tidak bisa dibantah. Saya beri contoh sekian contoh yang nyata yang diajarkan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah mau dipermalukan orang karena Nabi ngendikan la adwa wala tiarata, tidak ada penyakit menular. Terus ada orang iseng kok onta yang kena kudisen itu dijejerkan yang waras ikut kena kudisen. Terus orang ini tanya, ya Rasulullah ini tadi sehat tapi kena onta yang kudisen ikut kudisen. Nabi tanya lagi, faman a'dal awal, yang kudisen pertama ketularan siapa? Wah itu dari Allah ya, maksud saya seperti itu. Jadi ada terus orang-orang kafir itu cara berpikir aja alal alihata ilaha wahida inna hadalah syai'un ujab. Muhammad ya tentu mereka masih jangkar, Muhammad problem kita ini banyak, kalau Tuhannya satu tidak cukup. Ada problem kredit macet, ada problem macam-macam kan, utang piutang macam-macam. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, kita butuh Tuhan banyak karena problem kita banyak. Lalu Nabi mengajarkan mereka apa logika yang dibangun. Kalau kamu jadi buruh, kemudian majikan kamu banyak, semuanya merintahkan kamu, kamu bingung nggak? Ya bingung. Tuhan kamu itu majikan kamu, kalau banyak-banyak perintah semua kamu yang bingung. Ya sudah mat Tuhannya satu saja. Itu disebut dorobawa masalah rojulan fihi syuraka umutasakisuna warojulan salamal lirrojul. Nah sekarang itu kita ini mulai kehilangan fatonahnya Rasulullah SAW. Nabi dulu itu kalau nerangkan ilmu itu logikanya gampang sekali, logika yang dibangun tuh gampang sekali. Ada orang cerita, ya Rasulullah saya ini ada sekian anak saya, yang paling saya cintai satu, apa saya boleh melebihkan yang paling saya sayangi dalam pemberian? Nabi jawabannya itu tidak langsung jangan enggak. Apakah kamu berharap bahwa mereka semuanya baik ke kamu? Iya semuanya saya ingin baik ke saya. Ya kalau gitu jangan gitu. Kan tidak fair kita mengunggulkan yang satu, melebihkan yang satu, sementara kita berharap semuanya baik. Itu tidak fair kata Nabi. Jadi dulu Nabi itu terus ini yang cerita fikih.
Dulu Ahlul Madinah itu mangga itu masih pentil sudah dijual. Pentil dijual harganya 2 juta. Masa iya pentil harganya 2 juta? Karena dengan asumsi sudah jadi mangga. Tapi ketika Nabi datang di Medina dan penduduk Medina itu abkhosna sikailan, orang paling buruk dalam pertimbangan dalam jual beli. Nabi cara ngendikannya itu unik. Aro'aitum lau anna waha yamna'us samroh fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kalau pentil ini ternyata kena angin terus kemudian tidak jadi buah, lalu kamu nerima uang 2 juta itu atas nama apa? Atas nama beli pelem, nyatanya belum jadi mangga. Mosok kalau pentil seharga 2 juta. Semenjak itu terus Ahlul Madinah sadar kalau jual buah itu nunggu ba'da buduwi solahiyah, setelah samroh ini berbentuk. Tapi Nabi tetap ngendikannya pakai logika. Nah, sekarang banyak kiai yang sidik-sidik neraka, sebenarnya Nabi itu ngajari logika.